coming of Mashiach for real peace throughout the world. Halo semuanya, Shalom Aleichem. Kita sedang melihat rabi-rabi Yahudi berdoa bagi perdamaian dunia dan juga kedatangan Mesias mereka. Saya hanya mau mengatakan, wahai bangsa Yahudi yang tegar tengkuk dan bebal sejak engkau dikeluarkan dari tanah Mesir. Sesungguhnya Mesiasmu telah lahir 2000 tahun lalu di kota nenek moyangmu sendiri, kota mungil Bethlehem. Tidakkah kamu sadar bahwa isi seluruh hukum Musa dan juga kitab para nabi yang kamu imani itu hanya digenapi oleh satu pribadi yang bernama Yesus Kristus yang kamu tolak dan kamu salibkan itu? Dalam video ini, Elia Miran menanggapi beberapa video yang sedang ramai dibicarakan. Namun, bukan sekedar reaksi. Ada pesan rohani yang dalam dan menguatkan iman. Tonton sampai selesai, karena mungkin ini adalah penguatan yang kamu butuhkan hari ini. A prayer for the coming of Mashiach for real peace throughout the world. Halo semuanya, Shalom Aleichem. Kita sedang melihat rabi-rabi Yahudi berdoa bagi perdamaian dunia dan juga kedatangan Mesias mereka. Saya hanya mau mengatakan, wahai bangsa Yahudi yang tegar tengkuk dan bebal sejak engkau dikeluarkan dari tanah Mesir. Sesungguhnya Mesiasmu telah lahir 2000 tahun lalu di kota nenek moyangmu sendiri, kota mungil Bethlehem. Tidakkah kamu sadar bahwa isi seluruh hukum Musa dan juga kitab para nabi yang kamu imani itu hanya digenapi oleh satu pribadi yang bernama Yesus Kristus yang kamu tolak dan kamu salibkan itu? Dan tidakkah kamu menyadari bahwa yang kamu nanti-nantikan adalah pembawa damai? Bukankah Kristus sendiri bukan hanya memperdamaikan engkau dengan manusia, tapi memperdamaikan engkau dengan Allah? Penolakanmu kepada Kristus yang telah kamu salibkan itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di luar kamu. Dan tidakkah engkau telah mendengarkan kesaksian nenek moyangmu bahwa Yesus Kristus yang telah engkau salibkan itu dan telah mati dan telah bangkit pada hari ketiga telah melakukan banyak perbuatan yang ajaib dan agung di tengah-tengah bangsamu sendiri? Lalu apakah alasanmu hingga sekarang tidak mau menerimanya sebagai Mesiasmu yang hidup? Maka sekarang wahai bangsa Yahudi, rendahkanlah hatimu dan bertobatlah. Marilah bergabung dalam pesta kesukaan besar alam semesta, bahwa Kristus Yesus Putra Tunggal Allah yang keluar dari Sang Bapa, Firman yang hidup, telah lahir ke dunia untuk memperdamaikan engkau dan saya kepada Allah Sang Bapa, agar dapat bertemu seperti keadaan Adam sebelum ia berdosa. Karena untuk apakah gunanya engkau menanti-nantikan Mesiasmu yang membawa kejayaan bagi bangsamu di dunia yang fana ini, tetapi engkau tidak memperoleh hidupmu? Akan tetapi oleh karena Yesus Kristus Mesias yang sejati itu, yang dinantikan nabi-nabimu, telah datang ke dunia ini dan mati dan telah menang atas maut, maka kamu pun harus menuntun dirimu kepada hidup yang sesungguhnya. Dan pada tanggal 25 Desember ini seluruh semesta akan bersuka cita menantikan kelahiran Sang Terang yang telah lahir pada hari raya terang tradisi nenek moyangmu sendiri. Oleh karena itu, wahai bangsa Yahudi dan seluruh bangsa di dunia, berbahagialah kamu jikalau kamu di dalam Kristus dan Kristus di dalam kamu. Karena jikalau Kristus adalah terang dan terang itu diam di dalam kamu, maka engkau juga menjadi terang bagi mereka yang belum diterangi. Karena dunia telah bersuka cita dan kesukaan yang besar telah tiba 2000 tahun lalu. Apakah Yesus orang Kristen? Ternyata jawabannya enggak. Mereka ini merasa telah menemukan penemuan yang menggemparkan dan menghebohkan, dan penemuan mereka ini berhasil membuat mereka meninggalkan Yesus dan meninggalkan kekristenan. Tahu nggak penemuannya apa? Ternyata saudara-saudara, penemuan mereka ini adalah ternyata Yesus bukan Kristen. Dan hal inilah yang membuat mereka tidak mau jadi Kristen. Karena ternyata Yesus bukan Kristen, untuk apa saya jadi Kristen? Ucapan inilah yang kerap kali keluar dari mereka yang disebut cerdas oleh abad ke-7 ini. Tapi ya, inilah kualitas mereka. Yang bilang Yesus tuh Kristen tuh sopo? Orang Kristen sendiri gak pernah mengklaim Yesus tuh Kristen. Kristen itu adalah sebutan bagi mereka pengikut Kristus. Nah, Yesus itu Kristus, artinya juru selamat atau Mesias, bukan Kristen. Makanya Yesus Kristus, bukan Yesus Kristen, ya. Misalnya begini, Taylor Swift, itu para pengikutnya disebut Swiftie. Taylor Swift sendiri bukan Swiftie.
tapi pengikutnya disebut Swiftie. Nah, Yesus Kristus disebut Kristus. Nah, para pengikut Kristus ini disebut Kristen. Dan Kristen ini dari bahasa Yunani artinya Kristianos, yang artinya pengikut Kristus. Dan di Antioquia lah untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen itu adalah sebutan bagi mereka yang mengikut Yesus, yang adalah Kristus itu. Ini kamu harus tahu, biar kamu gak kaget gitu loh. Gak ada Kristen yang nyebut Yesus itu Kristen, gak ada. Terus kamu bilang begini, Poin aja. Menyembah Tuhan yang satu, berdoanya nempelin muka ke tanah. hey, orang Kristen tidak pernah menyembah lebih dari satu Allah. Kami menyembah satu Allah yang esa. Tetapi seperti apa Allah yang esa ini dijelaskan dengan istilah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan menambah jumlah Allah. Tritunggal itu menjelaskan bagaimana Allah yang satu itu. Ketidakmampuan dan ketidakmauanmu memahami Allah Tritunggal membuatmu menuduh kami menyembah lebih dari satu Allah. Padahal kamu aja gak mau belajar gitu loh. Yang kedua, kamu mengatakan bahwa kami berdoa sujud sampai ke tanah seperti Yesus. Kamu baru melakukan itu. Sebelum agamamu lahir, 700 tahun sebelum imanmu lahir, kami sudah melakukan itu. Dan sekarang kamu bisa temuin itu di gereja Kristen Ortodoks. Kami melakukan sujud muka sampai ke tanah itu 7 kali sehari dalam doa. Ya, jadi kamu jangan bangga, kamu baru melakukan itu kok. Kami sudah melakukan itu 700 tahun sebelum kalian ada di dunia ini. Ingat itu ya, jangan bangga. Lalu kamu bilang kamu ikut Yesus. Kalau kamu ikut Yesus, ya udah kamu baptis lah. Yesus dibaptis. Kenapa kamu nggak baptis? Baptis lah. Yesus dibaptis kan di Sungai Yordan. Jadi jangan sembarangan berucap. Kamu belum tentu tahu apa yang kamu ucapkan. Ya, semoga lah Tuhan lah menolongmu ya. Gitulah ya, kasihan kali kok. Tuhan berkati. Dari Kristen pindah ke Islam ya. Oke, saya izin tanggapi ya. Dalam video ini saya akan beritahu kenapa kamu mualaf. Romawi benci banget sama Yesus. Yang pertama, kamu mengatakan bahwa orang Romawi membenci Yesus. Orang Romawi tidak pernah membenci Yesus karena orang Romawi itu tidak pernah mengurusi soal-soal teologi. Orang Romawi itu hanya berkecimpung dalam masalah politik. Yang membenci Yesus itu bukan orang Roma, tetapi orang Yahudi melalui orang Farisi dan mahkamah agama. Waktu itu orang Farisi benci dengan Yesus sehingga ingin membunuh Yesus. Tapi mereka tidak bisa membunuh Yesus karena hukuman mati hanya bisa dilakukan oleh otoritas Romawi. Makanya orang Yahudi, orang Farisi menuntut Yesus dihukum mati itu kepada orang Roma melalui gubernur Yudea pada waktu itu, yaitu Pontius Pilatus. Nah, Yesus waktu itu diperhadapkan dengan Pontius Pilatus yang adalah orang Roma. Tapi Pontius Pilatus pun mengatakan tak ada kesalahan pada Yesus. Yohanes 18. Jadi artinya apa? Bukan orang Romawi yang membenci Yesus, tetapi orang Yahudi lah yang membenci Yesus. Nah, kamu harus belajar dulu hal-hal seperti ini biar kamu gak mualaf. Kan berpencar, murid-muridnya berpencar ke sana sini, yang dimana waktu itu saat itu masih belum dalam bentuk kitab, tapi bentuknya dalam gulungan. Tulisan-tulisan itu masih dalam bentuk gulungan. Di mana murid-muridnya mungkin asal ngambil aja kan, asal ngambil. Ini pemikiran ini yang buat kamu mualaf. Gulungan-gulungan yang kamu maksud itu gulungan apa? Kamu pikir Yesus itu membawa gulungan yang disebut Injil? Bukan, Injil itu Yesus sendiri dari kata Yunani Evangelion. Kitab Injil itu bukan ditulis oleh Yesus sendiri. Kitab Injil ditulis oleh para murid melalui kesaksian semua orang setelah Yesus naik ke surga. Jadi Yesus itu nggak bawa gulungan, nggak bawa kitab ketika mengajar. Yang ada di Alkitab itu kesaksian para murid, kesaksian saksi mata, dan kesaksian sejarah yang ditulis. Jadi gulungan yang kamu maksud tuh gulungan apa? Ya hayalanmu terlalu tinggi. Itu yang buat kamu mualaf. Tahu Romawi benci dengan apa yang diajarin sama Yesus. Semua muridnya itu ketangkep, semua muridnya itu ditiadakan gitu kan. Terus ngapain mereka bikin kitab? Yang ketiga, kamu mengatakan Romawi kan benci Yesus, ngapain bikin kitab? Di mana Romawi bikin kitab? Kok bisa kamu mengatakan Romawi yang bikin kitab? Kitab mana yang dibikin Romawi? Ya, jadi ya nggak heran kamu mualaf.
bagian mana yang dibikin oleh orang Romawi? Orang Romawi itu nggak berurusan dengan agama. Mereka berurusan dengan politik. Nah, apa buktinya kalau Romawi yang bikin kitab? Kitab mana yang ditulis oleh orang Romawi dan siapa orang Romawinya? Ya, lagi konsili pun, konsili Alkitab dikanonkan itu di Kartago. Bukan Roma yang mengkanonkan kitab suci. Aduh, keairan dah kamu mualaf. Ini pas tanggal 25 Desember. Lalu yang berikutnya kamu mempertanyakan Natal kenapa 25 Desember? Ya karena memang Yesus lahir 25 Desember. Menurut kalender Julian pada waktu itu. Gak ada yang salah. Dokumen di Didaskalia Apostolorum Koptik di abad pertama sudah mengatakan kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, tanggal 29 bulan Mesirkiyah. Yaitu 25 Desember. Bukan kelahiran Dewa Matahari itu baru abad ketiga. Natal udah dilakukan di abad pertama. Tentang ini sama banyak pendeta-pendeta ya, orang-orang Kristen yang kamu mengatakan kamu akan ditentang, ya kamu pasti ditentang. Karena apa? Karena yang kamu katakan itu kebohongan. Tidak benar adanya. Dan kebohongan yang kamu pikirkan itu, kamu pikir sebuah kebenaran. Itu yang buat kamu mualaf. Ya, untuk itu saya meluruskan. Yang kamu pikir benar ternyata bohong semua. Ya gak heran kamu mualaf. Ya. bukunya ganjil ya, apa yang nggak boleh gitu. Gitu yang pernah gua baca ya kalau di perjanjian baru tuh. Lalu berikutnya dia mengatakan babi kan haram di perjanjian baru dan gak boleh makan hewan yang berkuku ganjil. Di mana ayatnya di perjanjian baru gak boleh makan hewan kuku ganjil? Jangan ku tambah-tambahi. Berarti kamu gak pernah jadi Kristen. Ngaku-ngaku Kristen aja kali ya. Coba di ayat mana, Injil atau surat Paulus mana yang menuliskan gak boleh makan hewan berkuku ganjil? Yang kamu baca itu di perjanjian lama, itu di Torah, itu untuk orang Yahudi, bukan untuk seluruh manusia. Kita bukan orang Yahudi. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kerajaan sorga itu bukan tentang makanan dan minuman. Jadi, bukan apa yang masuk yang menajiskan orang, tapi apa yang keluar dari dalam diri orang, itu yang menajiskan dia. Jadi kamu jangan nambah-nambahin Alkitab. Kalau kamu belum belajar Alkitab, jangan berani bersuara lah. Ya, apalagi kamu mengklaim tampil di TikTok seolah-olah kamu sudah seorang profesor. Loh, ya. Mualap-mualap aja gitu. Nggak usah merasa paling tahu iman sebelumnya. Ternyata yang kamu lakukan ini menunjukkan kamu nggak tahu apa-apa kok. Kenapa tidak dilakukan sunat? Sedangkan Abraham di perjanjian lama, Abraham disuruh. Lalu kamu juga mempertanyakan, kenapa orang Kristen gak sunat? Kan Abraham aja disunat tanda perjanjian. Betul, sunat itu tanda perjanjian. Perjanjiannya apa? Kedatangan Mesias. Jadi janji akan kedatangan Mesias itu ditandai dengan sunat. Lah, Mesiasnya udah datang, Yesus sudah datang. Ngapain lagi kami pakai sunat? Kan yang dijanjikan itu apa? Mesias. Tanda janji ini sunat. Maka selama Mesias itu belum datang ya harus disunat. Tapi ketika Mesiasnya udah datang sunat nggak perlu lagi. Yang kita perlukan tanda perjanjian baru. Apa tanda perjanjian baru? Kolose 2 ayat 14 dan berikutnya. Baptisan. Jadi tanda sunat itu perjanjian lama. Nah, tanda perjanjian baru adalah baptisan. Karena sunat itu tanda perjanjian Mesias. Mesiasnya udah datang, ngapain lagi kita disunat? Ya. Nah, gitu. Dan Yesus disunat karena dia keturunan Yahudi. Sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Yang dari Arab tuh nggak ada diwajibkan sunat. Mana ayatnya? Ya. Kata Tuhan itu sebenarnya adalah Tuhan. Kamu juga mengatakan sebenarnya Tuhan itu artinya Tuhan. Dalam bahasa Yunani Tuhan dan Tuhan itu sama-sama kurios. Ya. Artinya itu tergantung konteks. Kata Tuhan sama Tuhan itu berbeda. Itu hanya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani baik Tuhan maupun Tuhan itu maknanya sama, yaitu kurios atau kyrie. Makanya dikatakan kyrie eleison. Gitu, belajar lagi biar nggak mualaf. Ya mungkin itu aja ya yang mau saya sampaikan. Jadi
Janganlah tampil seolah-olah kamu ini sudah paling mengerti dengan alasan ini kan opini saya begitu. Lalu banyak orang puji-puji kamu, katanya cerdas, katanya hebat. Enggak, tidak ada kecerdasan dari kebohongan dan penipuan. Ya saya nggak mengatakan kamu menipu atau berbohong, tapi saya menganggap kamu belum tahu. Kalau kamu belum tahu ya jangan dulu beropini-opini nggak jelas seperti itu ya. Jadi ya kalau sayang sekali lah kamu mualaf ya, masih ada kesempatan kembalilah, karena ternyata kamu mualaf ya karena kamu nggak tahu ya. Sekarang kamu udah tahu, belajar lagi lebih dalam. Saya lihat di komen kamu nyaranin orang belajar, oh kamu sendiri nggak belajar ya, gitu. Belajar yang banyak. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.